Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 18 September 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Akhir masa periode 2019-2024, DPRD Maluku beberkan sejumlah perda strategis yang telah diselesaikan. Akhir jabatan DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024. Ada sejumlah program strategis yang berhasil diselesaikan, diantaranya Peraturan Daerah Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pengarus utamaan gender maksud kami, dan Perda Disabilitas. Hal tersebut diutarakan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Ben-Hur Watubun, usai pelantikan anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2024-2029 pada Selasa 17 September 2024. Juga diungkapkan Ben-Hur penyusunan perda tersebut merupakan hasil dari perjuangan selama masyarakat sipil yang menginginkan adanya kesetaraan dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, Ben-Hur yang saat ini kembali dipercaya menjadi Ketua sementara DPRD Provinsi Maluku menegaskan bahwa DPRD ke depan akan memantapkan diri untuk perda-perda yang diusulkan, baik itu usulan pemerintah maupun usulan inisiatif DPRD. Dengan mencermati dinamika politik di masyarakat, sebab menurutnya kondisi sosial masyarakat ikut menentukan sejauh mana melahirkan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Diberitakan sebelumnya sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Maluku diambil sumpah dan dilantik sesuai surat keputusan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 100.2.1.43715 tahun 2024. Untuk ketua sementara dipilih Ben-Hur Watubun dari PDI Perjuangan dan Irawadi dari Partai Nasdem. Ke depan apa, Pak? Kalau perda 5 tahun itu tergantung program perda. Jadi, tapi kita sudah menghabiskan atau menyelesaikan perda-perda yang penting dan strategis di daerah ini. Perda RPDPD, perda kemiskinan, perda pengarus utamaan gender, perda disabilitas. Itu perda-perda yang merupakan perjuangan dari masyarakat sipil. Dan mereka menginginkan agar ada kesetaraan dalam pelayanan publik yang selama ini kalau kita pandang dan kita perhatikan mereka ini belum tersentuh. Oleh karena itu dalam masa kepemimpinan saya selaku Ketua DPRD saya memberi atensi dan fokus khusus untuk penyelesaian perda ini. Terlihat biasa tapi punya dampak jauh lebih besar bagi kelompok disabilitas. Kemudian pengaruh utamaan gender ini terkait dengan perempuan, anak, dan juga kebijakan-kebijakan negara atau daerah yang mesti berpihak kepada perempuan dan anak. Saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab Tribuners, ratusan kader rayakan HUT ke-40 AMGPM cabang Bethesda. Ratusan kader Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM cabang Bethesda merayakan HUT ke-40 mengusung tema Living by Grace. Pesta ulang tahun berlangsung meriah di Pantai Ronawiska, Latu Halat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa 17 September 2024 malam. Ketua Cabang Bethesda Hardy Huai dalam pidatonya mengungkapkan usia ke-40 tahun ini merupakan bukti bahwa misi menggarami dan menerangi masih dijalani, walaupun banyak tantangan dan hambatan yang menerpa. Dikatakan pembinaan mental dan penguatan kapasitas kader menjadi fokus utama cabang Bethesda sebagai wadah pembinaan pemuda GPM. Dijelaskan tema Living by Grace yang artinya hidup oleh kasih karunia terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 10. Secara sederhana ayat tersebut mengatakan keberadaan kita sampai saat ini semata-mata karena kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Huai berharap agar setiap kader menjadi teladan dalam setiap tugas-tugas pelayanan dan menjadi agen pembaruan kepada semua orang.
Selaras dengan itu, Ketua Majelis Jemaat Bethesda Pendeta Riki Siahaya menegaskan bahwa pemuda-pemudi Bethesda wajib menjadi garda terdepan dalam tanggung jawab untuk menggarami dan menerangi dunia ini. Dengan demikian, pemuda akan bersaksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siahaya berharap menapaki usia ke-40 tahun ini, AMGPM cabang Bethesda menjadi yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpisah dari itu, Tribuners, pengurus daerah Pulau Ambon, Berry Linggi, mengucapkan selamat atas pertambahan usia cabang Ambon. Menurutnya, cabang Bethesda telah sampai di usia yang tergolong mapan, sehingga setiap kadet dituntut mengembangkan kapasitas dan kualitas. Dalam kesempatan itu juga dia berterima kasih kepada cabang Bethesda yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah Pulau Ambon. Adapun kegiatan diawali dengan kebaktian yang dipimpin Pendeta Aprilia Netania Hukum. Kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi, makan malam, dan foto bersama. Kita ke segmen berita ekonomi. Tribuners, fluktuasi harga sejumlah komoditi di pasar Mardika, tomat dan cabai rawit meroket. Terjadi fluktuasi harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 18 September 2024. Dilon, salah seorang pedagang, mengakui terjadi kenaikan harga pada komoditi tomat dan cabai rawit. Tomat dari harga normalnya Rp10.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram, sedangkan cabai dari Rp80.000-an melambung jauh di angka Rp120.000 per kilogram. Sementara sejumlah komoditi di Pasar Mardika terpantau stabil, yakni kentang per kilo Rp25.000, buncis per kilo Rp25.000, dan wortel Rp20.000 per kilo. Begitupun dengan sayur mayur, sawi, kangkung, dan bayam stabil di kisaran harga Rp10.000-an, bawang merah Rp35.000 per kilo, dan bawang putih Rp45.000 per kilo. Pantauan tribuntamu.com sekitar pukul 3 sore di lokasi terlihat aktivitas jual beli berjalan normal seperti biasanya. Ratusan pedagang berjualan di tepian hingga ke badan jalan. Tak heran kemacetan pun terjadi saat mobil-mobil angkot keluar dari dalam terminal Mardika.
Stok melimpah, harga ikan di Pasar Merdeka Ambon turun, kawalinya 9 ekor Rp20.000. Harga berbagai jenis ikan di Pasar Merdeka berangsur turun Rabu 18 September 2024. Kepada tribunambon.com, salah seorang penjual ikan, Dika, mengungkapkan stok ikan yang masuk ke Pasar Merdeka sangat melimpah, tak ayal ikan dijual dengan harga murah. Yakni ikan kawalinya Rp20.000 per tumpuk berisi 9 ekor, ikan sebelumnya dihargai yang sama hanya mendapat 5-6 ekor saja. Selain kawalinya, jenis ikan lainnya seperti momar putih dijual Rp20.000 per 13 ekor. Sementara momar merah dijual dengan harga sama per tumpuk berisi 9 ekor. Padahal seminggu lalu ikan momar dijual Rp20.000 per 7 ekor. Di sisi lain, Tribuners, ikan mata bulan masih stabil dengan harga Rp20.000 per 16 ekor dan ikan puri dijual per tumpuk Rp10.000. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore di lokasi terlihat aktivitas jual beli berjalan normal seperti biasanya. Ratusan pedagang berjualan di tepian hingga ke badan jalan, tak heran kemacetan pun terjadi saat mobil-mobil angkot keluar dari dalam Terminal Merdeka. Masih di segmen berita ekonomi, Tribuners, angin kencang ikan kawalinya hingga tuna langka di Pasar Impres Namlea. Hanya 3 jenis ikan yang tersedia di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru, Maluku pada Rabu 18 September 2024, yaitu ikan momar, lema, dan jenis ikan batu-batuan menjadi satu-satunya pilihan bagi warga setempat. Namun ikan favorit seperti kawalinya, komu, tuna, dan cakalang tidak tersedia di pasar. Ikan momar dijual sangat murah dengan harga Rp20.000 untuk 20 ekor, sementara ikan lema dibanderol Rp20.000 untuk 6 ekor. Ikan batu-batu seperti kapas, kakap, dan lalosi dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per ekor tergantung ukuran. Akan salah satu penjual ikan mengaku pasokan ikan tersebut sulit didapatkan karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Dilanjutkan, pasokan ikan di Pasar Impres Namlea sebagian besar berasal dari daerah Bara. Walaupun cuaca di Namlea saat ini sangat baik, namun cuaca di laut seperti ombak disertai dengan angin kencang dan arus laut yang kuat sehingga nelayan kesulitan untuk melaut. Akibatnya pasokan ikan dari Namlea sangat terbatas. Salah satu jenis ikan yang biasanya dipasok dari daerah Seid, yaitu ikan lema, juga tidak tersedia. Saat ini ikan lema yang ada di pasar pun berasal dari Bara. Sebagian informasi, Desa Bara yang merupakan bagian dari Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku terletak sekitar 122 km dari kota Namlea. Desa ini menjadi penyuplai utama ikan ke Pasar Impres Namlea. Kondisi ini membuat pilihan ikan di pasar terbatas, meski harga tetap stabil untuk jenis-jenis yang tersedia. Warga yang biasa mengkonsumsi ikan kawalinya dan tuna harus bersabar menunggu cuaca membaik agar pasokan ikan bisa kembali normal. Tampo berapa? Foto dulu. Naik. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Harga umbi-umbian di Pasar Impres Namlea stabil, petatas hingga keladi dijual murah. Harga sejumlah komoditas umbi-umbian di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru, Maluku terpantau stabil Rabu 18 September 2024. Pantauan tribunambon.com di lokasi, harga petatas atau ketela masih dijual dengan harga Rp20.000 per tumpuk. Jika berukuran besar, satu tumpuk terdiri dari 7 buah, sementara untuk ukuran kecil berisi 9 buah. Hal yang sama berlaku untuk singkong dan keladi. Singkong saat ini dijual Rp20.000 per tumpuk. 4 buah singkong berukuran besar atau 6 buah berukuran kecil dapat dibawa pulang dengan harga tersebut. Sementara itu, keladi juga dipatok Rp20.000 per tumpuk berisi 6 buah. Kepada tribunambon.com, Liris, salah satu penjual, mengatakan, walau cuaca di Kabupaten Buru sangat panas namun tidak mempengaruhi harga umbi-umbian. Hal itu dikarenakan stok umbi-umbian saat ini cukup banyak sehingga harga tetap stabil. Meski cuaca di wilayah Namlea cukup panas, harga umbi-umbian tetap stabil dan terjangkau karena stok yang melimpah di pasaran.
Ia menambahkan petatas dan singkong dipasok dari daerah Unit, sedangkan keladi dari daerah Keramat. Situasi ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang membutuhkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Iya. 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 Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 18 September 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.